kembali lagi di Bisik Bincang Singkat. Kembali dengan aku, hostnya yang cantik dan imut ini, yaitu Kak Tiara. Di sini kita bakalan berbincang singkat dengan tamu spesial yang kita jadwalkan dari jauh-jauh. Nah adik-adik, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa nonton video ini dulu ya. Kenapa kalian harus nonton video ini? Supaya nyambung, nanti kita bakalan mendengarkan pembahasan-pembahasan yang sangat menarik. Apalagi ini adalah informasi yang akurat dari orang-orang terpercaya. Nah adik-adik kami, jangan lupa like, comment, and subscribe konten ini ya. Karena di sini bakalan memuat informasi-informasi menarik yang kalian tunggu-tunggu khususnya untuk kemah. Nah adik-adik kami, di sini kita bakalan berbincang asik mengenai tentang kemah Dekanat NTB 2026. Kak Tira juga sebenarnya pengen ikut sih. Tapi sebelum kita mengikuti kemah ini, kita harus cari tahu dulu nih latar belakang, tema, dan juga syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk adik-adik kami supaya bisa mengikuti kemah Dekanat ini. Nah, adik-adik kami penasaran kan dengan bintang tamu kita pada malam hari ini? Oke, sekarang kita bakal berbincang asik dengan tamu spesial. Ini dia tamu spesial yang kita datangkan jauh-jauh dari Keuskupan Denpasar. Karena pasti nggak asing kan dengan Romo ganteng yang satu ini? Nah, sekarang kita bakal berbincang mengenai beberapa pertanyaan untuk Kemah Dekanat kami 2026. Nah Romo, ini kan bakalan ada Kemah Dekanat kami 2026. Apa sih tujuan utama diadakannya Kemah Sekami Dekanat 2026 ini khususnya di Pulau Sumbawa? Jadi ada problem sekarang terjadi dalam dunia remaja. Secara khusus mereka yang sesudah komuni pertama itu tidak lagi bergabung di Sekami dan kalau mau ke OMK masih terlalu muda. Dan ini namanya kaum remaja yang harus didekati dan harus diselamatkan imannya. Maka diselenggarakan kegiatan khusus untuk remaja. Kemah Sekami remaja. Itu tidak hanya untuk NTB, seluruh Dekanat, Bali Barat, Bali Timur, Bali Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Wah, banyak juga ya Romo yang mengadakan kemah ini. Lalu Romo, dari permasalahan dan latar belakang itu, tema Kemah Sekami Sedekanat ini apa sih Romo? Sesuai dengan tema pastoral khusus Denpasar, ada kata solid dan solider. Maka tema Kemah Sekami Remaja Dekanat Nusa Tenggara Barat 2026 adalah menjadi sekami remaja yang misioner. Penekanan pada solid dan solider. Menjadi remaja misioner yang solid dan solider. Nah Romo, lalu kenapa sih penempatan Kemah Sedekanat ini ada di Sumbawa Besar? Ini keputusan dari rapat para pastor paroki Dekanat Nusa Tenggara Barat memilih Sumbawa. Mungkin lebih di tengah ya. Lombok ke Sumbawa, kemudian dari Dompu Donggobima ke Sumbawa. Jadi pemilihan di paroki Sumbawa itu pemilihan yang barangkali pertimbangan karena itu. Wah, berarti ini pemilihan tempat yang sangat strategis. Nah Romo, untuk membedakan apa sih perbedaannya kemah yang akan diadakan Sedekanat ini dengan kemah-kemah lain tuh apa sih Romo? Jadi kalau kemah sebelumnya itu kan lebih banyak anak-anak mulai dari TK juga taruh di Palasari itu. Dan kegiatannya juga hanya untuk mengumpulkan mereka bermain, bernyanyi, kemudian ada pensi, kemudian ada aksi misioner, dan ada kreativitas. Tapi kalau kemah Sekami remaja ini benar-benar mentalnya dari segi jasmani rohaninya itu teruji. Jadi ada banyak kegiatan yang menantang kaum remaja soal iman yang tangguh dan soal kepribadian yang matang. Wah, nah ini kan kita bakalan ngadain kemah. Tentunya ada kriteria-kriteria yang akan dipenuhi. Apa saja Romo bocoran untuk adik-adik kami kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk mengikuti kemah ini? Adik-adik STEM remaja yang terkasih, yang pasti semua adik-adik pingin kemah, tapi ada syaratnya. Pertama, harus ada di kelas 4 SD
di akhir tahun ajaran ini berarti tahun ajaran baru dirimu sudah kelas 5 SD, kemudian sudah komuni. Oke, saat yang lain pasti sehat jasmani rohani. Yang lain adalah ada izin dari orang tua, kemudian izin dari pastor paroki, dan lalu harus selalu didukung dengan sikap hidup yang baik. Di rumah tidak nakal, tidak lawan orang tua. Kalau di sekolah dengarkan pengajaran guru. Kalau di gereja tidak suka main HP. Itu yang boleh pergi ke sekemas kami remaja Dekret Gede di Sumbawa. Wah, itu adik-adik kami harus di-note ya kriteria-kriteria serta juga syarat-syarat supaya adik-adik kami bisa dipilih oleh para pendamping. Nah, yang terakhir nih Romo, apa sih pesan Romo supaya kami tetap semangat mengikuti semua kegiatan pastoral, apalagi kan ini adalah tahun anak muda, tahunnya kami. Ya, jadi buat seluruh orang muda dan juga sekami, ini tahun-tahun kebangkitan sekami, keluarga, OMK, dan KBG. Jadi khusus untuk yang berusia muda, jangan lupa untuk selalu perhatikan identitasmu, generasi penerus bangsa, negara, dan gereja. Aktif dalam berbagai macam kegiatan orang muda di KBG lingkungan, di paroki, dan pastikan bahwa orang muda itu mau membimbing adik-adik yang di remaja dan yang anak-anak. Wah, ingat ya adik-adik, identitas diri itu sangat penting. Nah, dengan adanya kema ini, bagi adik-adik yang masih ingin mencari identitasnya, sangat penting ya Romo untuk mengikuti kema ini. Tapi jangan lupa, ada syaratnya harus dipenuhi. Oke adik-adik kami, itulah dia bincang-bincang singkat dengan Romo Herman Yosef di BPR. Saksikan video selanjutnya. Salam cinta dari sekami. Jangan lupa saksikan lebih lanjut video ini supaya kalian tahu informasi dan juga bintang tamu kita yang terkece. Bye!